Pernah nggak sih kalian ada di dalam sebuah dilema karena jarak rumah yang jauh dari kantor? Naik motor emang kos hariannya tuh murah ya, tapi badan kerasa capek banget. Mau naik public transportation kayak KRL, tapi jarak dari rumah ke stasiun atau dari stasiun ke kantor, itu masih lumayan jauh kalau harus jalan kaki. Jadi mesti pakai ojol yang bakalan nambahin daily cost secara signifikan. Nah mungkin skuter listrik dari Xiaomi ini nih bisa jadi solusinya. Namanya Xiaomi Electric Scooter for Light Second Gen, yang gue bakalan coba untuk kasih impresi dan experience pakai skuter ini. Tapi disclaimer dulu nih, gue tuh bukan ahli perskuteran. Jadi sudut pandang dan pembawaan gue ya average user experience saja yang mungkin sama dengan kalian yang sedang nonton video ini. Atau misalnya kalau ada istilah yang kurang tepat, jangan ragu untuk koreksi gue di kolom komentar di bawah. Oh iya, mungkin buat yang baru pertama kali lihat gue di Best-in-Tech, kenalin nama gue Anes. Atau buat yang baru pertama kali main ke channel ini, bisa dipencet tombol subscribe-nya. Kalau udah, kita lanjut. Jah! Gila, gede banget nih. Oke, buat unboxing experience-nya cukup simpel aja sih. Buka dari atas dan langsung ada kabel charger dengan ujung 2 lubang kayak gini untuk nyolok ke adapternya yang punya power di 36,3 watt. Tapi dari adapternya ke skuternya yang colokannya begini nih. Kita juga dapat 7 baut yang dilebihin satu sebagai cadangan karena bakalan cuma kepake 6 aja. Yang udah dapat obeng juga untuk ngencengin bautnya. Terus ada adapter buat isi angin ke ban juga. Selanjutnya tinggal ngerakit si skuternya yang gampang banget. Pertama pasang stangnya, terus tinggal dibaut aja pakai obeng yang tadi. Atau kalau mau cepet bisa pakai obeng elektrik aja. Kalau ke-6 bautnya udah kepasang, tinggal pasang pengunci framenya biar lurus. Dan udah deh, Xiaomi Electric Scooter for Light Second Gen-nya udah selesai dirakit. Proses setupnya cukup sederhana ya. Setelah ngecharge baterainya sampai penuh, gue login ke app-nya yaitu Mi Home. Ini tuh aplikasi dari Xiaomi untuk ngehubungin banyak produk home appliances-nya Xiaomi, termasuk skuter ini. Dan jangan lupa untuk pairing dulu dengan skuternya. Nah, di aplikasi ini tuh kita dapat ngecek informasi si skuternya, kayak sisa jarak tempuh, persentase sisa daya, mode percepatan, kunci motor, sampai setting lampu juga bisa di sini nih. Oke, pertama yang mau gue bahas look-nya dulu nih. Waktu gue tahu Xiaomi bikin skuter dan setelah gue cek harganya, gue punya ekspektasi yang middle lah. Gak expect akan sebagus ini setelah hands on. Desainnya minimalis banget tapi masih kelihatan stylish dengan branding yang cuma ada tulisan Xiaomi doang sebiji di leher stangnya. Warnanya ada satu doang yang hitam ini aja. Finishingnya kelihatan premium, gue suka. Materialnya juga kerasa solid banget. Rangkanya pakai baja yang diklaim kuat nahan beban sampai 100 kilo. Udah ada sertifikasi IP rating juga. Untuk bodinya dia IPX4 dan baterainya IPX6. Jadi cipratan-cipratan air di jalan udah nggak bikin was-was lah. Selama nggak kerendam ya. Skuter ini punya lampu depan belakang yang depan ini diklaim jangkauannya 2-8 meter di malam hari. Lampu belakangnya warna merah yang bisa kedip-kedip untuk ngasih sinyal ke pengendara di belakang biar kelihatan. Karena kan kita pakai skuter gini kan nggak sekelihatan motor gitu. Jadi perlu banget biar pengendara lain tuh aware bahwa kita ada di jalanan. Skuter listrik Xiaomi ini tuh bisa dilipat ya. Jadi portable kalau mau dipakai naik kendaraan umum yang lain. Caranya gampang banget dengan 3 step aja. Pertama tuh buka kunci di frame-nya untuk ngelipat stangnya. Terus ditekuk ke bawah. Nah yang keren itu pengunci stangnya ke bodi tuh pakai si bell-nya ini nih. Si klakson manualnya. Jadi by design tuh ini thoughtful banget. Nah yang terakhir tinggal dikunci aja. Bannya pakai jenis pneumatik berukuran 10 inci jadi nggak ada suspensi kinetik ya atau shock breaker. Cuma ngandelin si bannya aja yang emang empuk selama nggak lewatin jalan yang berbatu. Tapi pas ke area yang berlubang atau nggak rata, sebaiknya tuh turunin kecepatan. Selain biar awet dan nggak cepet rusak, biar getarannya juga nggak kerasa banget di badan. Karena ternyata pas gue cobain di jalanan yang geradakan tuh, pas udah turun pun masih kerasa aja di badan. Electric scooter dari Xiaomi ini juga udah pakai pengereman ganda nih. Yang depan pakai tromol, yang belakang udah pakai eABS. Mungkin istilah ABS atau anti-lock braking system tuh udah pada hatam lah ya. Udah pada sering dengar gitu. Terus bedanya apa nih bang sama eABS ini? I-nya tuh stands for electronic. Jadi sistem ini tuh beberapa bagian mekanik di ABS tradisional diganti dengan sensor elektronik yang lebih canggih. Jadi udah nggak ngandelin tekanan hidrolik untuk ngatur remnya. Pakai sinyal elektronik untuk ngelola kekuatan rem biar lebih presisi dan stabil saat pengereman yang instan dan mendadak. Walau sebenarnya sewaktu dipakai kalau kita turunin tuas gasnya tuh bakalan auto ngerem kok. Jadi nggak harus selalu tarik tuas rem kalau mau berhenti secara perlahan. Jadi tuas remnya ini purpose-nya lebih ke untuk berhenti yang sifatnya dadakan atau lebih urgent.
Cara pakai skuternya juga gampang banget nih. Sangat beginner friendly untuk gua yang belum pernah pakai electric scooter sebelumnya. Proses belajarnya juga kerasa instan banget. Pertama setting modenya aja dulu, ada 3 mode percepatan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Yang pertama ada mode pejalan kaki, speednya di limit di 6 km per jam, yang cocok ketika skuternya lagi dituntun atau di area yang ramai orang. Misalnya di trotoar yang banyak pedestrian. Kedua ada mode standar yang speednya di limit di 15 km per jam yang bakalan cocok banget untuk tipikal jalanan kota. Ini mode yang menurut gue bakalan akan lebih banyak kepake di jalanan kota besar kayak area Jabodetabek misalnya. Yang terakhir ada mode olahraga atau mode sport yang bikin skuter ini bisa sampai ke top speednya di 25 km per jam. Ini sih sebaiknya dipakai kalau jalanan lagi sepi aja ya biar lebih safety. Karena emang safety itu jadi poin penting ya di skuter listrik ini. Soalnya kalau dalam keadaan diam terus digas, skuternya tuh nggak akan jalan sampai kita dorong dulu ke kecepatan 4 km per jam. Baru mesinnya akselerasi. Hal ini mencegah kecelakaan akibat akselerasi yang nggak disengaja ketika lagi diem atau lagi berhenti. Dan dari feeling makainya sih kecepatan skuter ini tuh sebenarnya bisa lebih kencang dari 25 km per jam. Kerasa kalau mesinnya tuh mampu lebih cepat lagi dari akselerasinya di jalanan. Tapi emang poin safety tuh dijaga banget, jadi memang kayak pakai limiter gitu untuk stay di kecepatan 25 km per jam. Gue nyobain skuter ini untuk commuting, pulang kantor ke rumah pakai KRL dan bobotnya yang ada di 16,2 kilo ternyata cukup berat nih buat gue yang emang kurang olahraga kayaknya. Kalau nggak kuat ngangkat full, sebenarnya tuh bisa dengan angkat bagian depannya aja. Jadi biarin roda belakangnya tetap di lantai dan bobotnya kebagi 2 gitu. Nggak semuanya ke tangan. Tapi ya sebenarnya buat yang emang jarang exercise kayak gua, ini tuh bisa jadi sekalian exercise jatuhnya. Karena pindah dari satu ke kereta lainnya tuh bakalan lumayan banget kerasa di tangan. Baterainya sendiri punya daya 221 Wh yang menurut klaim Xiaomi sih bisa nempuh 25 km per jam. Tapi ini klaim dengan kondisi ideal yang kemungkinan besar berbeda dengan kondisi real life. Jadi untuk amannya sih expect aja bisa di 15 km-an lah maksimal sebelum recharge baterainya lagi. Dan kalau baterainya udah lowbat, skuter ini bakalan nurunin akselerasinya jadi lebih lemot untuk sampai ke kecepatan yang dimau. Jadi untuk mencapai kecepatan 25 km per jam tuh bakalan lebih lama. Dan untuk chargernya punya daya di 36,3 watt yang butuh waktu 8 jam untuk ngecharge skuter ini dari 0 sampai penuh. Oke, 2 kata untuk pengalaman gua sewaktu nyobain Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Second Gen ini adalah seru banget. Dan possible banget jadi solusi dari problem yang tadi gua bilang di awal video. Untuk case gua yang jarak stasiun dari kantor tuh ada di 4 kilometeran dan stasiun ke rumah di jarak yang kurang lebih sama lah. Masih aman banget untuk jadiin skuter ini sebagai kendaraan untuk mencapai stasiun atau untuk commute pakai KRL, MRT atau LRT. Bobotnya yang 16 kiloan dan tadi gua bilang berat ya, itu sebenarnya skill issue gua aja. Karena bobot baterai tuh emang nggak bisa dibikin lebih ringan lagi. Semakin ringan ya nanti baterainya semakin kecil kapasitasnya, yang bikin jarak tempuhnya juga semakin pendek. Jadi ini tuh udah sweet spotnya racikan Xiaomi lah dalam bikin skuter listrik yang masih bisa portable buat dibawa-bawa. Dan buat yang emang pengen beli karena kepengen skuter listrik buat ke warung, keliling kompleks, sore-sore buat main ke rumah temen yang emang deket, beli skuter dari Xiaomi ini tuh sah-sah aja menurut gua. Karena bisa kasih pengalaman baru yang seru, khususnya buat yang belum pernah cobain. Apalagi harganya emang masuk ke kategori affordable ya. Kayak udah jadi karakter Xiaomi lah untuk bisa kasih kualitas yang terstandarisasi tapi dengan harga yang bersaing banget dengan brand lain. Harganya ada di 5,2 jutaan yang emang lagi promo sewaktu video ini dibuat. Karena harga normalnya ada di 5.999 yang juga masih oke banget sebenarnya. Makin kena promo ya makin best deal aja rasanya. Mulai dari fitur, build quality, kemudahan adaptasi penggunaannya, jujur gue happy banget waktu nyobain skuter listrik dari Xiaomi ini. Bikin gue jadi makin penasaran sama skuter-skuter listrik lainnya di luar sana. Kalau kalian suka kita bahas skuter listrik, coba komen aja di bawah. Kalau rame kita akan consider untuk nyobain yang lain-lain. Oke, segitu aja opini gue tentang experience gue tentang Oke, segitu aja opini atas experience gue tentang Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Second Gen ini. Kalau ada yang kurang atau pengen berbagi sudut pandang, bisa langsung digas aja di kolom komentar di bawah. Like videonya kalau suka dan share kalau apa yang gue bagiin ini informatif. Nama gue Anes, gue cabut dulu. Ciao. Beneran cabut nih gue. Bu, boleh es teh bu? 1. Yang biasa.